وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون إخواني وأخواتي في الدين hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, fi majlisin min majalisil ilmi. Kita berkumpul semuanya karena nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La li haulina wala li quwwatina. Semua ini bukan karena kemampuan kita dan kehebatan kita, walakinnahu syai'un qaddarahu Allah wa aradahu Allah. Namun dia adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah dan sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan min bab la yashkurullaha man la yashkurun nas, masuk dalam bab tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Maka pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, terhadap segenap panitia daurah ilmiah yang telah mengorbankan berbagai potensi yang mereka miliki sehingga acara kajian ini bisa terlaksana dengan baik insyaallah. Semoga bisa terlaksana dengan baik hingga akhir esok hari insyaallah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ikhwan yang telah melapangkan dan mengorbankan segalanya untuk berta'awun di dalam acara kebaikan ini, baik berupa materi, tenaga, fikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sesuatu yang menjadi pemberat timbangan amalan antum di akhirat nanti insyaallah taala. Dan tak terlupakan pula dalam hal ini dari kalangan akhwat, para ummahat yang berada di balik layar, walaupun mereka partisipasi mereka, perjuangan mereka itu tidak nampak, namun subhanallah acara ini tidak lepas dari uluran tangan-tangan mereka, bantuan dari kalangan akhwat dan ummahat yang berpartisipasi sehingga acara kebaikan ini bisa terlaksana. Maka
kami doakan semoga Allah membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Naam. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah tertera di jadwal bahwa seharusnya ya acara ini dibawakan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Yusuf Ubaid Al-Bimawi mulai dari pagi hari ini sampai akhir acara esok hari. Namun qaddarallah wa masya'a fa'al. Ya, pesawat yang beliau tumpangi itu di-cancel ya, bukan di-cancel, mengalami delay hingga pukul 13 lebih. Ya, sebentar. Jadi beliau tidak bisa mengisi di pagi hari ini. Naam. Oleh karena itu kami diamanahi oleh panitia untuk bisa mengisi kekosongan ini. Ya, karena jadwal sudah tersebar ya. Ya, maka dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan ilmu maupun keimanan, maka kami memberanikan diri untuk ya menggantikan posisi beliau pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh ikhwan dan akhwat jikalau seandainya pada penyampaian ini kurang sempurna atau di sana ada kekurangan demi kekurangan, harap dimaklumi karena kita ini sebagai pemain pengganti saja ya, dan mungkin ini yang dimaksud dengan pepatah, tak ada roti jalang kotek pun jadi. Iya. Jadi ya harap maklum saja dengan segala keterbatasan yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Tayyib. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara penting yang hendaknya kita senantiasa saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan ini, bahwasanya kita hidup itu senantiasa berada di antara kebaikan dan keburukan, berada di antara nikmat dan musibah, dan silih berganti kehidupan ini, sehingga tak ada seorang pun yang di dalam kehidupannya itu mengalami kebaikan terus, kenikmatan terus, kebahagiaan terus. Bagaimanapun dia dan siapapun dia, seluas apapun kekuasaannya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun harta bendanya, pasti akan mengalami pasang surut bagaikan ombak di lautan. Silih berganti antara kebaikan dan keburukan, silih berganti antara kesedihan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Dalam segala hal, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari
yang kami persilih gantikan di antara manusia. Terus silih berganti antara kebaikan dan keburukan dirasakan oleh hamba Allah. Tatkala kita sadar ini jamaah sekalian, tatkala kita menyadari ini, maka bukanlah yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mendapatkan kebaikan itu terus-menerus. Ya. Mengupayakan kesuksesan itu terus-menerus. Karena itu tidak mungkin. Itu perkara yang mustahil dalam kehidupan manusia. Ya. Namun yang terpenting bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah itu adalah bagaimana dia bersikap dalam menghadapi silih bergantinya kehidupan dia. Benar atau tidak sikapnya? Dalam kondisi dia mendapatkan kebaikan, sikap apa yang harus dia kedepankan? Dalam kondisi dia mendapatkan keburukan, ujian dan cobaan, ya, sikap apa yang harus dia kedepankan? Dalam keadaan seperti ini, ikhwah, inilah orang yang paling berbahagia kehidupannya. Kenapa? Karena dalam seluruh keadaan senantiasa diarahkan kepada energi positif terhadap dirinya. Dia tidak pernah berpikiran negatif pada apa yang menimpanya. Terlebih lagi berpikiran negatif terhadap Rabb-nya. Maka ini yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hadis yang masyhur, ya, riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Karena setiap urusannya, setiap keadaan dan kondisinya, kullahu, seluruhnya, lahu, bagi dia, khair, semuanya kebaikan. Semuanya diarahkan kepada kebaikan. Tidak ada kejelekan bagi dia dalam kehidupan ini. Ya, kecuali yang dianggap jelek oleh syariat. Ya kan? Ya. Semuanya yang dianggap baik untuk dia. Kata Nabi, walaysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Dan tidak ada yang bersifat dengan sifat seperti ini kecuali orang yang beriman saja. Bagaimana sifatnya? Fa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, merasa berada di atas kebahagiaan, kegembiraan, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya, yang dia kedepankan adalah syakara. Dia mampu untuk bersyukur, fakana khairan lah. Maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Sebaliknya, wa in asabathu darra, dan jika dia ditimpa suatu kejelekan, musibah, keburukan, kesedihan, ya, bala di dalam kehidupannya, maka yang dikedepankan apa? Sabara. Dia mampu untuk bersabar. Fakana khairallah. Itu menjadi kebaikan untuk dirinya juga. Sehingga apapun yang menimpa dirinya, baik. Tidak ada yang jelek. Ya. Wa in asabathu darra'u, kalau dia ditimpa kejelekan, dia mampu untuk apa? Bersabar. Itu juga kebaikan untuk dirinya. Nah, oleh karena itu sebagian salafus salih mereka berkata, al-iman nisfan. Keimanan itu hanya ada dua bagian saja. Keimanan seseorang itu
hanya ada dua bagian. Apa itu? Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Setengahnya kesyukuran, setengahnya lagi apa? Kesabaran. Iya. Hanya itu saja. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la ayat likulli sabbarin syakur." Sungguh pada perkara itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Likulli, bagi setiap sabar. Orang-orang yang senantiasa bersifat sabar. Yang kedua apa? Syakur. Yang senantiasa bersifat syukur. Sabar dan syukur ketika dimiliki oleh seorang hamba, inilah orang yang paling bahagia dalam kehidupannya. Ya, ini orang yang paling berbahagia dalam kehidupannya. Dan ini orang yang paling sukses dalam hidupnya. Walaupun sedikit hartanya. Walaupun rendah jabatannya. Walaupun dia adalah rakyat jelata. Kalau dia punya dua ini. Setengah sabar, setengah syukur dari keimanannya. Inilah orang yang paling sukses dalam kehidupannya. Dan ini adalah kunci rahasia kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Jelas ya? Naam. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus tentang kesabarannya. Karena judul yang diberikan panitia kemarin itu apa? Kaidah-kaidah emas dalam bersabar ya. Nah, maka terkhusus tentang kesabaran di sini kita butuh untuk membahasnya lebih dalam. Nah, karena secara umum bersabar itu lebih berat daripada bersyukur. Iya. Kesabaran itu lebih berat dari apa? Dari kesyukuran. Walaupun sebagian juga berpendapat syukur lebih berat bagi orang yang memiliki kebaikan dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, as-sabru, kesabaran itu sebagaimana yang kita fahami bersama, ya, dia definisinya adalah apa? Habsun nafs, menahan diri, menahan jiwa. Ya. Makanya penjara dalam bahasa Arab itu disebut al-habs. Ya. Tahanan. Nah, kadang dalam bahasa Arab dikatakan mata fulanun sabiran. Si fulan itu meninggal sabiran, dalam keadaan apa? Dalam keadaan ditahan di penjara. Bukan meninggal dalam keadaan bersabar ya. Meninggal dalam keadaan ditahan di penjara. Maka hakikatnya kesabaran adalah habsun nafs, menahan jiwa. Memenjarakan jiwa kita ketika mendapatkan perkara yang tidak disenangi. Nah, menahan lisan dari berucap kalimat-kalimat yang buruk. Menahan anggota tubuh dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah, yang bertentangan dengan kalimat sabar. Dan sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa kesabaran itu menurut para ulama setelah menelaah dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah,
Kesabaran itu sendiri ada berapa macam? Ada tiga macam ya. Siapa yang ingat? Sabar yang pertama. Sabar jenis yang pertama. Ayo, mana santri ini? Munib. Sabar jenis yang pertama. Apa itu? Sabar dalam menuntut ilmu. Khair insyaallah. Itu sabar dalam menjalankan perintah, ya terbagi lagi. Di antaranya sabar menuntut ilmu. Ya. Sebelumnya jenis sabar yang ayo. Oh, langsung yang ketiga itu. Yang pertama dulu. Yang pertama apa? Tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada dapat hadiah ini. Soalnya panitia tidak siapkan hadiah di sini. Jadi nah, Abdurrahman. Sabar yang pertama. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, butuh bersabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ya, kalau tidak bersabar dalam meninggalkan larangan, pasti dia terjatuh di dalam larangan itu. Yang ketiga, sabar dalam mendapatkan takdir yang buruk atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maju-maju sedikit di belakang itu. Enggak, tempat. Yang di atas di anu saja hordennya, dibawa ke pinggir. Enggak bisa? Khair insyaallah. Naam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sabar ada tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, sabrun an ma'siyatillah. Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Ini semua butuh sabar ini. Ya. Yang ketiga apa? Sabrun ala aqdaril mu'limah. Sabar dalam menanggung apa? Ya. Takdir-takdir yang menyakitkan. Ya. Takdir yang buruk dalam pandangan kita ya. Walaupun tidak selamanya itu buruk dalam pandangan Allah. Ya. Buruk dalam pandangan kita. Tayyib. Maka ini tiga bentuk kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman, yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ikhwani fillah, sabar dalam menjalankan perintah itu berat. Butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh keinginan kuat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah, atau hampir seluruh yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, itu bertentangan dengan hawa nafsu. Butuh kesabaran. Bersamaan dengan beratnya melaksanakan perintah-perintah Allah, maka sadari bahwasanya ya, bersabar di dalam meninggalkan larangan itu jauh lebih berat lagi. Ya. Bersabar dalam meninggalkan larangan Allah
itu jauh lebih berat lagi. Kenapa? Seluruh yang dilarang oleh Allah itu sesuai dengan hawa nafsu, cintai oleh hawa nafsu. Ya. Di sini beratnya ikhwan fillah, dan di sini tidak butuh kesabaran. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari, wa huffatin naru bil syahwat." Surga ini dikelilingi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Mau masuk surga harus sabar. Iya, hawa nafsu. Wa huffatin naru, dan neraka itu dikelilingi dengan bil makari, wa huffatin naru, dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Setiap yang dicintai oleh syahwat manusia. Ingin terhindar dari neraka, harus mampu bersabar melawan syahwat. Dan bersamaan dengan beratnya bersabar, ya, bersabar dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, ternyata yang ketiga itu jauh lebih berat lagi. Apa itu? Sabar di dalam menerima takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara tabiat manusia, ya, secara tabiat manusia, mereka senantiasa menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak menginginkan keburukan terhadap dirinya. Maka bersabar dalam menerima takdir yang buruk itu jauh lebih berat lagi, ikhwan fillah. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sejumlah ulama yang lainnya bahwasanya sabar dalam dalam menerima takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenisnya. Ada dua jenisnya lagi, ya. Apa itu? Yang pertama, bersabar terhadap musibah yang menimpa diri seseorang yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dia terkena penyakit, ditimpa kecelakaan, mendapatkan musibah, kebanjiran misalnya, gempa bumi, dan yang lain sebagainya, dari perkara yang merusak harta, menelan jiwa. Ini langsung dari Allah. Yang kedua, bersabar dari takdir, ya, dalam menerima takdir yang buruk dari Allah pada musibah-musibah yang Allah timpakan terhadap diri seorang hamba melalui tangan orang lain. Melalui tangan orang lain, atau melalui lisan orang lain, atau melalui hamba-hamba yang lain. Dia diuji, dia dicoba oleh Allah. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ. Dan kami telah menjadikan, ya, di antara kalian, wahai hamba-hambaku, kata Allah, antara satu dengan yang lainnya sebagai fitnah, ujian terhadap yang lain. Ya. Saudara ujian terhadap saudaranya yang lain, orang tua ujian terhadap anaknya, ujian istrinya, suaminya. Ini ujian dari Allah melalui orang lain.
tetangga kita, melalui ikhwan kita sendiri, bahkan melalui orang-orang yang kita cintai, bahkan melalui orang yang paling dekat dengan kita. Ada fitnah dari Allah. Apa tujuannya itu? Allah jadikan antara kita dengan yang lain ini, satu dengan yang lain ini, sebagai ujian terhadap yang lainnya. Tujuannya kata Allah, atasbiru, apakah kalian mampu bersabar? Mampu atau tidak? Kawan kita menjadi ujian terhadap diri kita. Mampu untuk bersabar? Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesabaran dalam jenis ini jauh lebih berat daripada kesabaran jenis yang pertama. Yang mana jenis pertama tadi? Musibah yang langsung datang dari Allah. Iya. Kata beliau, ini lebih ringan. Lebih ringan bersabar menerima penyakit langsung dari Allah. Iya. Bersabar dalam menerima musibah dari Allah. Ini lebih mudah untuk bersabar darinya. Kenapa? Karena selama seorang itu punya keimanan dalam dirinya terhadap takdir Allah, maka pasti dia yakin bahwa ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Ya kan? Mudah menerima. Tiba-tiba dia sakit. Sakit parah. Dia mampu bersabar. Allah menguji saya. Ini ketentuan dari Allah. Ya. Ya. Di jalan dia kecelakaan misalnya, terjatuh. Ya. Dia mampu bersabar. Oh, ini ujian dari Allah. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Iya kan? Mampu bersabar. Tapi jarang orang yang bisa bersabar kalau dia mendapatkan ujian dari orang lain. Apa? Ujian dari Allah melalui orang lain. Iya. Kelas dengan saudaranya. Tiba-tiba dia mendapatkan cercaan. Ya. Ditipu oleh orang. Dibohongi sama orang. Nah, ini berat untuk menerimanya. Kenapa? Kenapa berat? Karena jarang orang yang menyadari bahwa ini adalah takdir Allah juga. Iya kan? Terlebih lagi jamaah sekalian, tatkala di dalam hati manusia, tabiat dasar manusia itu adalah hubbul intiqam, senang untuk membalas. Jelas ya? Senang untuk membalas. Itu tabiat asal manusia. Kalau dia tidak mampu menyadari ini dan tidak bisa menaklukkan tabiat asalnya ini, maka dia tidak bisa bersabar dari ujian yang datang dari Allah melalui orang lain. Apalagi terhadap kawan dekat. Iya. Dulunya kita sangat akrab. Iya, seperti bersaudara. Karena satu permasalahan, akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Sulit untuk bersabar. Selalu mau balas. Iya, awas, tunggu pembalasan saya. Iya kan? Iya. Sudah muncul kalimat-kalimat, ini orang selalu saya bantu dulu. Iya. Ini orang selalu saya bantu. Ini orang selalu, kita saling membantu dalam segala hal seperti saudara kita. Tapi kenapa bisa perbuatannya seperti itu? Katanya, awalnya saya masih bisa bersabar. Tapi sayang, kesabaran itu ada batasnya. Sekarang waktunya saya balas. Kenapa? Tabiat kita seperti itu. Kamu cubit saya pukul kamu. Bahkan tidak mau dia kalau setara atau bahkan lebih rendah. Tidak mau. Harus di atas. Kamu pukul saya kasih tendangan. Kan begitu ya? Kenapa? Karena tabiat manusia hubbul intiqam.
Senang untuk membalas, dan ini tabiat manusia. Dan tidak mau direndahkan. Iya. Dengan alasan punya harga diri. Iya kan? Iya. Dalam kondisi seperti ini, ikhwah, jarang lagi orang menyadari, wah, ini takdir Allah. Saya harus bersabar. Jarang. Kalaupun ada yang bersabar, paling dia sabar manoko-noko. Sabar tapi ngomel-ngomel juga. Sabar gibahnya tetap jalan. Sabar makarnya tetap jalan. Sabar adu domba tetap jalan. Adu domba gimana? Sebagai bentuk pembalasan. Kalau dia tidak bisa balas dengan fisik, minimal dia balas pakai adu domba. Dia hasut orang, hati-hati sama dia. Saya tidak menggibah ini. Saya tidak menggibah ini. Saya cuma tidak ingin antum juga merasakan seperti yang saya rasakan. Bahaya orang itu. Nak kasih begini kak, nak kasih begini kak. Sudah. Ini kayak namanya sabar. Nah, coba bayangkan jemaah sekalian, ketika ujian dan cobaan ini, yang jenis ini tadi, datang dari orang yang paling kita cintai, datang dari orang yang paling dekat dengan kita, pasangan kita. Mampu bersabar? Iya. Apalagi seorang suami, yang notabene dia lebih, lebih di atas kan? Kemudian dia disakiti oleh istrinya, dicerca oleh istrinya, mendapatkan kalimat-kalimat yang buruk dari istrinya. Apalagi wanita kalau dia sudah jengkel, 5.000 bahasa harus keluar. 5.000 kata. Atau 10.000 kata harus keluar. Kalau tidak puas itu. Kalimat-kalimat menyakitkan semuanya keluar. Mampu bersabar? Disinilah beratnya jemaah sekalian. Kesabaran itu. Banyak orang yang salah kaprah tentang kesabaran. Ketika dia melihat seseorang pendiam, tidak banyak bicara. Bicara seperlunya saja. Orang mengatakan, sabar betul itu orang. Saya senang dia orang sabar. Ingat, itu belum tentu sabar. Cuma itu malas bicara. Atau memang tabiatnya pendiam. Pendiam belum tentu sabar. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mampu untuk menjaga dirinya dari setiap benturan yang datang pada setiap saatnya. Sang istri mendapatkan perlakuan yang buruk dari suaminya. Mampu bersabar? Mampu dia menyadari kalau ini adalah takdir dari Allah? Nah, tiba-tiba dia dapatkan di HP suaminya ada chat yang dengan kalimat-kalimat mesra. Nama akhwat lagi. Siapa lagi nih perempuan ini? Akhirnya timbul pertengkaran, tempuran sengit di rumah. Kenapa? Si istri sudah tidak mampu bersabar. Mendapatkan chat-chat seperti itu di HP suaminya. Akhirnya dia pun, kalau sudah tidak mampu lagi, mempertahankan dirinya, mulai dia membuat pantun di hadapan suaminya. Kamu 10, saya 11. Kamu selingkuh, saya balas. Wah, selesai. Di mana kesabaran? Jarang orang yang bisa menyadari. Ini takdir Allah ini. Saya harus bersabar ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, untuk membantu kita mampu bersabar pada kesabaran jenis yang terakhir ini. Bersabar dari gangguan orang lain.
bersabar ya dari hal-hal yang buruk yang menimpa kita melalui tangan orang lain, melalui tangan saudara kita, melalui tangan pasangan kita, melalui mulut orang-orang terdekat kita. Maka ya di sini kita butuh kaidah-kaidah penting untuk mewujudkan kesabaran ini. Ya, karena sedikit sekali orang yang bisa bersabar dalam perkara ini, ikhwah. Jelas ya? Ya, banyak terjadi KDRT di tengah keluarga. Ya. Karena apa? Karena ini kurang mampu bersabar dan kurang mampu memahami kalau ini adalah cobaan terhadap dirinya. Jelas? Iya. Cekcok antara tetangga dengan tetangga. Iya. Terjadi hal-hal yang buruk antara ikhwan yang satu dengan ikhwan yang lain. Terjadi perpecahan. Naam, antara ikhwan yang satu dengan ikhwan yang lainnya. Semuanya karena tidak mampu menahan diri. Ya, menerima takdir yang buruk yang datang dari Allah berupa apa? Berupa ujian melalui tangan atau mulut orang lain. Naam. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui, siapa yang mampu untuk bersabar pada musibah jenis yang kedua ini, naam, maka hakikatnya dialah pemenangnya. Dialah juaranya. Kenapa? Karena bersabar pada jenis yang kedua ini adalah kesabaran yang dimiliki oleh para nabi dan Rasul Allah. Mampu bersabar dari semua gangguan yang dia dapatkan dari kaumnya. Celaan, cercaan, hinaan, ya, bahkan diperangi. Makar-makar mereka buat untuk para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu untuk bersabar. Jelas ya? Coba perhatikan. Ketika Allah menyebutkan kesabaran para nabi dan rasul, atau ketika Allah menyebutkan para nabi dan rasul yang paling utama, yang paling afdal, ada berapa? Yang masuk dalam kategori rasul ulul azmi, ada berapa? Ada 5. Ada 5. Siapa mereka? Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ulul azmi diutamakan dari para rasul yang lain karena apa? Sabar. Sabar jenis mana ini? Sabar jenis ini. Bersabar dari gangguan orang lain. Siapa dia? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan kesabarannya dari gangguan kaumnya. Siapa lagi? Nabi Musa bersabar dari fitnah Fir'aun. Iya kan? Siapa lagi? Nabi Ibrahim sabar dari fitnah raja yang membakar beliau dalam menegakkan dakwah tauhid. Siapa lagi? Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersabar dari cercaan orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan dari kaumnya yang ingin menyalibnya sendiri. Dari kaumnya sendiri yang ingin menyalibnya. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Cercaan luar biasa didapatkan oleh beliau. Sampai-sampai sudah mau turun apa? Azab dari Allah. Sudah mau turun azab dari Allah. Ya. Nabi Nuh diperintahkan bikin perahu. Masih ada orang yang datang ejek. Kayaknya ada arsitek baru ini. Iya. Kalau bahasa orang-orang sekarang ya, seperti itu. Masih diajak dia mau bikin perahu.
Perahunya dibikin di atas apa? Di atas gunung. Nah, sampai dalam sebagian kisah disebutkan, ada yang mengotori dengan kotoran-kotoran di perahu beliau. Sabar. 5 disebutkan kesabaran. Ya. Sementara kita tahu siapa Nabi dan Rasul Allah yang mendapatkan penyakit berpuluh-puluh tahun. Hah? Nabi Ayub. Hancur tubuhnya. Kecuali lisannya yang masih berzikir kepada Allah. Dimakan oleh belatung. La haula wala quwata illa billah. Iya. Tapi kenapa Nabi Ayub tidak dimasukkan dalam sabarnya ulul azmi minar rusul? Hah? Iya. Karena kesabaran yang paling berat itu jamaah sekalian adalah sabar dalam menghadapi gangguan orang lain. Sabar dalam mengelola emosi kita. Di saat tatkala kita mendapatkan benturan dari orang lain. Itu yang paling berat. Sampai-sampai tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan yang berat dari kaumnya, beliau hanya mampu bersabda, apa? Yarhamullahu Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Sungguh beliau telah mendapatkan ujian lebih berat dari apa yang saya rasakan ini. Beliau pun mampu untuk bersabar. Beliau mampu untuk bersabar. Tatkala Nabi dilempari ketika berdakwah di mana? Di Taif, ya kan? Iya. Berdarah beliau, cah kakinya, dilempari batu, dilempari potongan besi. Ketika Nabi sudah lolos dari kejaran mereka, duduk bersandar di sebatang pohon kurma, Nabi pun berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi? Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku itu. Sungguh mereka itu adalah kaum yang tidak tahu. Coba kalau kita bagaimana? Hah? Langsung berdoa, ya Allah, turunkan laknat-Mu. Iya kan? Ya. Kalau Nabi, ya Allah, ampuni mereka. Mereka itu kaum yang tidak tahu. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menampakkan kesabaran tingkat tinggi. Kesabaran tingkat tinggi. Apa itu? Beliau telah mengumpulkan 3 perkara yang semuanya membuktikan kesabaran beliau. Apa itu? 1. Al-afwu anhum. Memaafkan mereka. Memaafkan perbuatan kaumnya. Memaafkan orang yang menzalimi dia. Dan ini butuh kesabaran ekstra karena ini sangat berat. Baru saja kita dilempari, baru saja kita diejek, dicerca, dicela, langsung saya maafkan mereka. Mampu? Iya. Antum baru dibilangi Salafi Wahabi. Bukan di telinga kita langsung lagi. Di internet, di dunia maya, bukan di dunia nyata. Katanya ini Salafi Wahabi rata-rata otaknya buntu. Iya. Tidak bisa berpikir, tapi merasa diri paling alim. Iya. Sebagian ikhwah sudah mengatakan, saya baca ini chatnya ini, mendidih darah saya. La haula wala quwata illa billah. Lihat, Nabi mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya. Yang pertama beliau lakukan apa? Al-afwu anhum. Memaafkan mereka. Dan itu tidak bisa terlaksana tanpa kesabaran ekstra. Iya. Ada juga orang yang bisa, oh ya, saya maafkan kamu. Tapi kapan? 2 tahun yang lalu.
Kejadiannya kapan? Sejak 2 tahun yang lalu. Ya, sekarang saya maafkan dia. Ya, bagus. Alhamdulillah sudah dimaafkan. Tapi ingat Nabi bersabda, "Innamas sabru inda sadamatil ula." Inti dari kesabaran itu pada benturan yang pertama. Benturan pertama masih panas, masih hangat, masih jengkel, masih emosi. Langsung dia katakan, "Saya maafkan kamu." Bisa? Kalau belum bisa, ikhwah, pertanyakan kesabaran kita. Ya, pertanyakan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana kita mampu bersabar? Padahal kesabaran itu setengah dari keimanan. Kalau begitu, sampai di mana keimanan kita kepada Allah? Iya. Jadi ini yang pertama, sifat pemaafnya Nabi luar biasa. Yang kedua, kata Syekhul Islam, iya, Nabi membuktikan kesabarannya dengan cara apa? Al-istighfaru lahum. Langsung memohonkan ampun untuk mereka. Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah, ampuni kaumku. Maafkan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau masih ketika dia dizalimi, disakiti, tiba-tiba muncul di lisannya mengatakan, "Iya, tidak apa-apa. Saya tidak dapat hari ini, di akhirat, kamu dapat juga." Tidak akan kemana, tetap saya dapat di akhirat. Iya. Kalau saya tidak mampu balas kamu di dunia ini, iya, di akhirat tetap saya akan kisos kamu. Gimana ini? Berarti luput dari kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembuktian kesabaran yang kedua adalah apa? Istighfar, mohonkan ampun. Ya Allah, ampuni dosanya. Tapi Ustaz, masa sudah benjol-benjol kepala? Masa Ustaz, kita bisa mendoakan supaya Allah ampuni dia, padahal perbuatannya selama ini makarnya luar biasa, ya? Bagaimana dia bisa membolak-balikkan fakta? Dia yang berbuat, kita yang tertuduh. Baru kita mau katakan, ya Allah ampuni dia. Tidak. Kalau masih begini, susah. Nabi buktikan kesabaran beliau dengan apa? Mohonkan ampun untuk mereka. Yang ketiga, al-i'tidharu anhum. Memberikan udzur kepada mereka. Nabi berkatakan apa dalam doanya? Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Karena mereka itu adalah orang yang tidak tahu. Itu udzurnya. Orang tidak tahu. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang bisa membantu kita untuk banyak memaafkan orang, bersabar dari gangguan orang, adalah ketika kita mampu memberikan udzur kepada saudara kita 1001 macam udzur. Tapi kalau udzur itu sudah tidak ada, yakin tidak bisa sabar dan sulit mau memaafkan. Yakin. Iya. Dalam kehidupan rumah tangga, si suami tidak bisa memberikan udzur kepada istri. Istri pun tidak bisa memberikan udzur kepada suaminya. Yakin sebentar lagi pernikahannya bubar barisan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau memberikan udzur sehingga sulit memaafkan pasangannya.
Tapi ketika ada ucapan istri yang sangat menyakitkan, kita bisa memberikan udzur. Oh, mungkin dia khilaf. Oh, mungkin dia ucapkan lagi emosi. Oh, mungkin dia ini. Oh, mungkin dia itu. Maka akan mudah bagi kita untuk memaafkan. Jelas? Iya. Baik. Jadi, saya kembali pada pembahasan awal bahwa siapa yang mampu bersabar pada kesabaran jenis ini, dialah pemenangnya, dialah juaranya, dialah orang yang paling hebat. Dan mereka itulah orang-orang yang akan menjadi imam di tengah kaum muslimin. Pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin kalau tidak memiliki ini jamaah sekalian berat. Ya, tidak bisa sukses dalam kepemimpinannya. Baik pemimpin negara, pemimpin daerah, atau pemimpin rumah tangga. Kenapa? Sudah menjadi ketentuan Allah. Setiap pemimpin itu mendapatkan keburukan dari yang dia pimpin. Betul? BBM saja naik beberapa ribu sudah. Ya. Pak Presiden sudah gila. Hah? Oh, Pak Menteri mementingkan diri sendiri. Oh, ini. Kalau tidak mampu memiliki ini, sulit menjadi pemimpin yang sukses. Pemimpin rumah tangga harus paham ini. Iya, pemimpin suatu instansi harus paham ini. Nah, pemimpin dari dari satu sekolah atau pondok pesantren misalnya harus paham ini. Karena banyaknya keburukan dan kejelekan dia dapatkan dari bawahannya. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menunjukkan kepada agama kami. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka mampu untuk bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Ingat, mengumpulkan antara kesabaran dengan keyakinan, inilah yang menjadikan seseorang mencapai tingkatan imamah. Imam di dalam agama. Apa artinya imam? Pemimpin, panutan di dalam agama. Baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'annya. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Allah perintahkan, idfa' billati hiya ahsan. Balas dia dengan pembalasan yang terbaik. Ini diperintah kita. Kalau ada masalah, ada gangguan, ada cemoohan, apalagi ditipu sama orang, balas dengan pembalasan yang terbaik. Kapan kamu balas dia dengan pembalasan yang terbaik? Apa janji Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba engkau akan mendapatkan orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba menjadi teman, saudara yang sangat dekat. Itu janji Allah. Ada masalah dengan orang, merasakan kezaliman dari orang, apa yang harus kita lakukan? Balas dengan cara yang terbaik. Balas dengan yang lebih baik. Bukan maksudnya sini balas dengan yang lebih baik. Kalau dikasih 1 tendangan, dia balas 3 tendangan. Oh, itu lebih baik. Bukan itu lebih baik, ya itu lebih banyak namanya. Tapi balas dengan kebaikan. Mampu? Iya.
Memang hanya caranya dibalas dengan kebaikan, Ustaz. Masa kita ditipu misalnya 5 juta. Oh iya, ambil sekalian ini 10 juta. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi balas dengan cara yang terbaik. Kamu akan dapatkan apa? Tiba-tiba antara kamu dengan orang yang terjadi permusuhan denganmu itu akan ada apa? Waliyun hamim. Persaudaraan dan kecintaan luar biasa di antara kalian. Nah, wa ma yulaqqaha ilal ladzina sabaru. Kata Allah, tidak ada yang bisa berhasil mendapatkan itu kecuali orang apa? Orang apa? Illal ladzina sabaru. Orang-orang yang mampu bersabar saja. Tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali orang yang mampu bersabar. Dari sini mungkin kita sudah merasa, wah, betul-betul berat itu sabar. Ya. Selama ini terkadang kita hanya mengucapkan kesabaran di lisan saja. Slogan untuk bersabar. Tapi sampai di mana pendalaman kita tentang kesabaran ini, ikhwan fillah. Nah, terutama kesabaran jenis ini. Iya, kesabaran mendapatkan musibah, gangguan, kejelekan dari orang lain. Nah, dalam Islam memang, ya, dalam syariat kita memang diberikan pilihan ya. Kalau kita mendapatkan kezaliman dari orang. Iya. Apa pilihannya? Iya. Boleh membalas. Tapi membalas yang setimpal. Ya kan? Iya. Membalas dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh lebih. Nah, makanya dalam satu ayat, dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kalian itu mau membalas kejahatan orang, maka balaslah dengan yang setimpal dengannya. Dalam kasus-kasus peradilan kadangnya, ya, ada orang yang dibutakan matanya, maka harus dibutakan juga matanya pelaku. Gitu ya? Itu hukum dalam Islam, qisas namanya. Kalau kalian mau balas, kata Allah, balas dengan cara apa? Dengan yang semisal dengan perbuatannya. Tapi di akhir ayat bukan itu yang dianjurkan oleh Allah. Itu boleh kalau kalian mau balas dengan syarat setimpal. Tapi yang dianjurkan oleh Allah apa? Wala in sabartum, dan jika seandainya kalian mampu bersabar dari perbuatannya, lahuwa khairul lissabirin. Sungguh kebaikan itu bagi orang-orang yang bersabar. Ini yang dianjurkan oleh Allah. Sabara. Ya. Mau balas? Yang setimpal? Boleh. Tapi ingat, harus setimpal. Rata-rata orang membalas tidak setimpal. Iya. Melebihi. Makanya tidak boleh membalas kecuali di hadapan apa? Di hadapan penguasa. Paham? Ini adalah wewenang penguasa. Kenapa? Karena penguasa yang bisa menetapkan ini yang dilakukan sehingga setimpal. Nah, tapi bukan itu yang dianjurkan oleh Allah. Yang dianjurkan oleh Allah apa? Sabar. Itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Nah sekarang, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dalam risalah beliau Qa'idatun fi Sabr, itu menyebutkan 20 kaidah. Ini 10 ya. Syekhul Islam menyebutkan berapa? 20 kaidah yang beliau telaah dari Al-Quran dan Sunnah untuk memperkuat seseorang bersabar, khusus pada jenis yang kita bahas yang terakhir ini.
bersabar dari gangguan orang. Iya. Kenapa? Karena ini yang paling berat. Makanya ini kita butuh mengetahui 20 kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Qaidatun fis Sabr, sehingga menopang kita, memperkuat kita untuk bisa bersabar. Dan ini inti pembahasan kita pada hari ini. 15 menit lagi ya. Baik. 20 kaidah dalam bersabar. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh di sini. Saya tidak bacakan ya, saya langsung sebutkan saja kaidahnya ya, dan sedikit penjelasannya untuk ya memperingkas pembahasan kita. Kaidah yang pertama, dan ini adalah kaidah luar biasa untuk bisa bersabar. Yang pertama, tatkala seorang hamba itu meyakini bahwa makhluk dan seluruh perbuatannya itu adalah ciptaan Allah. Diamnya dia, bergeraknya dia, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kalau dia menyadari ini, meyakini ini, maka dia pun sadar. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Tatkala Allah yang menciptakan hamba dan seluruh perbuatannya, maka dia harus menyadari bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Sehingga kalau terjadi pada dirinya hal-hal yang buruk dari orang lain, maka dia harus sadar bahwasanya ini adalah kehendak Allah, takdir dan ketetapan dari Allah. Kalau kita mampu menerima takdir dan ketetapan yang buruk dari Allah yang langsung menimpa kita, kenapa kita tidak bisa bersabar dari takdir yang buruk dari Allah melalui tangan orang lain? Paham? Ya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan seluruh apa yang kalian kerjakan. Iya. Dia memukul saya misalnya. Ini kehendak Allah. Dan ini adalah apa? Ketetapan Allah. Iya. Dan terjadinya pemukulan itu karena apa? Iya. Semuanya Allah yang ciptakan. Karena Allah yang menciptakan hamba dan perbuatannya. Faham? Iya. Ketika kita sadari itu adalah ciptaan Allah, maka kita akan mampu lapang dada menerima apa yang telah menimpa kita. Yang penting jangan mengatakan, tambah lagi. Tapi harus bersabar. Iya. Benar-benar kita yakin ini adalah ciptaan Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan ini Allah kehendaki, maka terjadi pada diri saya. Faham? Iya. Terjadi cekcok, terjadi sengketa. Iya. Dengan tetangga misalnya. Tiba-tiba kita diomongi dengan omongan-omongan yang jelek, menyakitkan sekali. Langsung sadarkan diri. Oh, Allah yang mentakdirkan dia berucap seperti itu. Ya, saya harus terima. Ini adalah ketentuan Allah. Jangan langsung yang dipikirkan, bagaimana caranya saya bisa balas ya? Jangan yang langsung dipikirkan, ya, kapan saya bisa balas ini ucapannya ini? Ya. Kapan saya bisa buktikan ini? Ya. Kebohongannya misalnya. Nah, yang harus dia lakukan adalah
menyadari itu adalah ketentuan Allah. Faham? Ya. Baik. Kaidah yang kedua. Bagaimana seorang bisa bersabar dari gangguan orang lain? Adalah seorang harus menyadari akan kekeliruan dan dosa-dosanya. Jadi ketika mendapatkan gangguan dari orang, yang langsung diingat apa? Dosa. Kenapa? Karena tidaklah Allah menimpakan kepada dirinya keburukan itu kecuali karena dosanya sendiri. Sehingga dia tidak akan menyalahkan orang. Yang dia salahkan dirinya sendiri. Ini akibat dosa saya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tak satu pun musibah yang menimpa diri-diri kalian, semuanya itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian. Fabima kasabat aydikum, karena dosa kalian, karena perbuatan buruk kalian, karena kejelekan kalian, karena pelanggaran kalian kepada Allah, sehingga Allah timpakan musibah kepada kamu. Dan musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kamu, kepada kita saat kepadanya saat itu adalah apa? Musibah melalui orang lain. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah banyak memaafkan. Allah sudah banyak memaafkan. Tapi di antara akibat dari perbuatan kita, kejelekan kita, itu adalah Allah timpakan kepada kita perkara ini. Ya. Maka kalau dia sadar itu, maka dia akan memperbaiki diri. Bukan justru menyalahkan orang. Tiba-tiba misalnya dia dicerca, dicela, langsung dia katakan, jeleknya mulutnya, busuk betul kalimatnya. Tunggu dulu, jangan dulu salahkan orang. Koreksi diri dulu. Dosa apa ya? Dosa apa yang saya belum bertaubat darinya? Nah, kesalahan apa? Ini kaidah penting, ikhwani fillah. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau berkata, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dzambah. La yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Jangan sekali-kali seorang hamba itu berharap kecuali kepada Tuhannya. Wala yakhafanna 'abdun, jangan sekali-kali seorang hamba itu takut, khawatir, illa dzambah, kecuali akibat dari dosa-dosanya. Jangan pernah khawatir selain daripada akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalimat yang sangat bijak dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam sebahagian riwayat, beliau radhiyallahu taala an juga pernah berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa li taubatin." Suatu bala, ujian dan cobaan yang menimpa seorang hamba itu tidak akan turun dalam kehidupan dunia, menimpa bumi atau menimpa daerah kita, atau menimpa diri kita, atau menimpa keluarga kita. Bala itu tidak akan turun illa bidzambin, kecuali karena dosa yang pernah kita lakukan.
wa ma rufi'ah. Dan bala itu tidak akan diangkat oleh Allah ketika dia sudah datang. Illa bitaubatin, kecuali dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah. Makanya biasakan diri. Ketika dizalimi oleh orang, langsung istighfar. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Langsung kita istighfar. Ini karena dosa saya. Paham? Iya. Kalau antum pegang kaidah ini, ikhwah, maka tidak akan ada perasaan jengkel, dongkol di dalam hati terhadap saudara kita yang lainnya. Karena semuanya dikembalikan kepada diri sendiri. Baik. Kaidah yang ketiga. Seorang hamba yang disakiti, yang dizalimi, harus menyadari akan pahala yang sangat besar dipersiapkan oleh Allah jika dia mampu bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya saat itu. Jadi setelah dosanya yang dia pikir, langsung ingat apa lagi? Pahala dari Allah. Ada pahala di baliknya. Saya dizalimi, ada pahala. Tabungan akhirat saya. Hah? Allah persiapkan pahala. Saya dimaki, saya tunggu pahala dari Allah. Jangan langsung difikirkan, ku ambil amalanmu. Ku ambil pahalamu. Iya, silahkan nanti saya ambil amalanmu. Bukan itu ya. Tapi yang diharapkan apa? Pahala dari kesabaran. Makanya orang-orang yang berhasil dalam bersabar itu bukan cuma sabar. Tapi sabar yang dianjurkan ikhwani fillah adalah sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Dari pahala apa? Pahala kesabaran. Pahala sabar yang dia tunggu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Di dalam Al-Qur'an, "Na'am, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Dan pembalasan dari suatu kejelekan sayyi'atun mithluha, kejelekan yang semisal dengannya. Faman 'afa, maka siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan melakukan as-sulh, islah, perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu atas Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Perhatikan dalam ayat ini, Allah katakan balasan terhadap suatu kejelekan yang dilakukan oleh seorang adalah kejelekan yang setimpal. Ini yang kita maksud tadi ya. Iya. Bisa dibalas yang setimpal. Mithluha, yang semisal dengannya. Itu boleh, tapi bukan itu yang dianjurkan oleh Allah. Yang dianjurkan oleh Allah adalah faman 'afa, maka siapa yang mampu memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki, melakukan islah, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ada di sisi Allah. Allah persiapkan pahala besar bagi orang yang mampu apa? Mampu untuk memaafkan dan memperbaiki. Faham ya? Memaafkan dan memperbaiki. Itu yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka harapkan pahala di balik apa?
di balik kesabaran kita, ikhwani fillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau menyebutkan ya, bahwa pada ayat ini ya, menunjukkan pembalasan terhadap kejelekan yang dilakukan oleh seseorang itu salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqih. Ada orang yang berlaku zalim atas kezaliman orang. Dia membalas melebihi dari haknya. Ini yang banyak ya. Iya. Kezaliman dibalas kezaliman. Iya. Begitu. Kayak jeruk makan jeruk ya. Iya. Atau sihir dibalas dengan sihir. Iya. Penghinaan dibalas dengan penghinaan. Iya. Pukulan dibalas dengan pukulan yang lebih daripada itu. Ini yang pertama, melakukan kezaliman. Bagaimana itu? Zalim dibalas dengan zalim yang lebih daripada itu. Yang kedua, ada yang namanya muqtasid. Apa itu muqtasid? Muqtasidun ya, ya'khudhu biqadri haqqihi. Ada orang yang pertengahan. Bagaimana itu? Dia membalas sesuai dengan kadar yang dilakukan terhadap dirinya. Iya. Yang ketiga, ada yang muhsin, orang yang berbuat baik. Ketika dia dizalimi, justru kebaikan untuk dia. Justru itu menjadi cambuk untuk dia berbuat baik. Apa itu? Bagaimana itu? Ya'fu wa yatruku haqqahu. Dia memaafkan dan membiarkan haknya. Tidak usah saya tuntut. Tidak usah saya cari. Tidak usah saya kejar. Saya maafkan. Selesai. Tapi Ustadz, banyaknya itu utangnya sama saya. Iya. Sudah hampir 5 tahun ini. Tidak dibayar-bayar. 250 juta. Saya mau maafkan. Weh. Satu mobil itu. Berat. Iya. Ya, terserah antum. Mau dituntut boleh. Tapi dimaafkan, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahala ada di sisi Allah. Pahala yang tak berhingga ada di sisi Allah. Antum tuntut boleh, silakan. Memang hak antum. Tapi kalau memang orang kalasi memang, antum tuntut tidak tuntut sama saja. Tidak akan kembali. Akhirnya setelah dituntut, dikejar, tidak kembali, baru dia pilih yang ketiga. Saya maaf kami saja deh, tidak bisa tonjiku kejar. Ini namanya terpaksa memaafkan ini. Tapi ketika dia mampu untuk memaafkan, fa'ajruhu 'ala Allah. Coba ya. Coba lihat tiga tadi. Zalim, orang yang berbuat zalim terhadap orang yang menzaliminya. Ini dibenci oleh Allah. Iya. Yang kedua, apa tadi? Muqtasid. Apa itu muqtasid? Pertengahan. Ini boleh, tapi tidak dianjurkan oleh Allah. Boleh. Membalas sesuai dengan yang semisal. Iya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Semisal, boleh. Yang ketiga, muhsin. Ini yang berbuat baik. Ini yang dianjurkan. Tapi ini yang jarang orang yang bisa. Nah. Baik, selanjutnya. Kaidah yang keberapa? Kaidah yang keempat. Seorang yang terzalimi harus menyadari bahwa ketika dia mampu memaafkan, bahkan mampu berbuat baik kepada orang yang menzaliminya,
dia akan mendapatkan satu keberuntungan besar. Apa itu? Salamatul qalbi li ikhwanihi. Selamatnya hatinya dari kebencian terhadap saudaranya. Wa naqa'uhu minal ghishi wal ghilli wa talabil intiqam wa iradatis syarr. Dan bersihnya hatinya dari kejengkelan dan al-ghil, ya, ingin apa namanya, melakukan suatu makar keburukan terhadap saudaranya dan mencari cara untuk membalas dan keinginan untuk berbuat buruk kepada saudaranya. Selamat semuanya itu. Kapan dia mampu bersabar, memaafkan saudaranya yang menzaliminya, maka hatinya selamat dari semua penyakit ini. Ya, karena hakikatnya jemaah sekalian, kalau dia dendam, ya, kalau dia dendam, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya sendiri, menjadi beban mental, menjadi pemikiran, ya, merusak hatinya, benci semakin benci, semakin dibisiki lagi oleh syaitan. Masa kamu dikasih begitu? Masa kamu dikejar parang? Tidak mampu kamu balas. Tambah sakit hatinya. Tidak tenang tidurnya. Iya. Begitu ya? Iya. Ketika dia di malam hari, kenapa tidak tidur? Susah sekali saya tidur. Masih terbayang-bayang terus itu tadi saya dikejar parang. Terus bagaimana? Harus saya balas. Polisi bagiannya itu. Ya. Yeah. Mungkin ada yang mengatakan, tapi orang yang berbuat zalim begini, tidak perlu kita lapor polisi, tidak perlu dikasih pelajaran. Ya, jawabannya, kalau ini membahayakan secara umum, maka sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya, maka diserahkan kepada yang berwajib. Itu tidak menafikan kesabaran kita. Bukan artinya kita lapor sebagai bentuk pembalasan. Murasam itu ditahan. Iya, rasakan itu 5 tahun penjara. Iya. Bukan. Tapi pelaporan itu menyerahkan kepada yang berwajib dalam rangka apa? Mengurangi bahaya di permukaan bumi. Bisa dipahami? Iya. Iya. Jangan sampai ada korban yang lain. Begitu ya. Kalau memang ini perbuatannya selalu seperti itu. Nah. Jadi dibedakan ya. Iya. Apa namanya? Melaporkan kepada penguasa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya dibedakan antara apa? Melaporkan karena kebencian, karena pembalasan, intiqam, atau melaporkan karena maslahat terhadap masyarakat secara umum. Nah, iya. Jadi ini yang harus dia sadari pada dirinya, bahwa ketika dia memaafkan dan dia berbuat baik kepada orang tersebut, ya, berarti dia menyelamatkan hatinya sendiri dari berbagai macam bentuk penyakit terhadap saudaranya. Benci, ya, dengki, ya, ingin membalas, mencari makar untuk bisa membalas. Lihat jamaah sekalian, orang-orang yang dalam hatinya ada sifat pendendam, selalu ingin membalas, selalu mau ini, selalu mau itu, ini orang yang tidak akan tenang hidupnya. Yakin dan percaya. Tidak akan damai kehidupannya. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana membalas. Iya. Maka latih diri kita untuk banyak memaafkan. Iya. Baik. Mungkin waktu membatasi kita ya. Sudah lewat 11:30.
4 kaidah yang bisa kita sebutkan sementara ada 20 kaidah. Nah, ba'da zuhur masih ada? Hah? Bisa dilanjut ba'da zuhur ya? Sedikit saja insyaallah. Kita lanjutkan sedikit dari kaidah ini. Kalau tidak bisa kita selesaikan, minimal kalau bisa sampai 10 kaidah lumayan, ya? Iya. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.